Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada saya. Di sini saya akan membahas LKM 3 terkait materi biomembran. Nah, di sini sebelum materi akan saya mulai, perkenalkan, nama saya Iwayan Suarinata dengan NIM 18130311040. Nah, saya langsung saja. Di sini LKM 3 terdapat 10 soal yang akan saya bahas satu persatu. Nah, dari nomor 1, yakni biomembran merupakan suatu struktur yang sangat tipis, yang biasanya dapat divisualisasikan hanya dengan mikroskop elektron. Nah, ini Becker 1986. Nah, jelaskan bagaimana cara kerja mikroskop elektron tersebut untuk memvisualisasikan biomembran. Baik, saya langsung jawab. Di sini, nah, di slide terdapat gambar tentang mikroskop elektron. Nah, di sana sudah saya tunjuk dari mikroskop tersebut ada bagian-bagiannya, ada high voltage, ada electron gun, first condenser lens, condenser aperture, second condenser lens, condenser aperture, specimen holder and airlock, objective lenses and aperture, electron beam, fluorescent screen and camera. Nah, bisa kalian lihat. Nah, jadi cara kerja pada mikroskop elektron ini yakni menampilkan gambar berdasarkan deteksi elektron baru atau elektron sekunder maupun elektron pantul yang muncul dari permukaan sampel. Ketika permukaan sampel tersebut dipindai dengan sinar elektron. Elektron sekunder atau elektron pantul yang terdeteksi selanjutnya diperkuat sinyalnya. Kemudian besar amplitudenya ditampilkan dalam gradasi gelap terang pada layar monitor CRT atau Cathode Ray Tube. Di layar CRT inilah gambar struktur objek yang sudah diperbesar bisa terlihat. Nah, itu merupakan cara kerja dari mikroskop elektron. Oke, saya lanjutkan. Nomor 2. Jelaskan konsep dari membran biologis. Telah berkembang dengan berkembangnya dan digunakannya metode kimia dan morfologi. Mohon maaf, itu metode kimia. Oke. Dan morfologi. Nah, saya akan bahas ini. Nah, di sini dengan berkembangnya dan digunakannya metode kimia ini serta morfologi, biomembran dikenal sebagai suatu susunan yang teratur dari molekul-molekul protein, fosfolipid, dan kadang-kadang kolesterol yang tebalnya kira-kira 10 nanometer. Nah, di sini dalam biomembran ini terbagi dengan tepat ke dalam 3 kategori. Nah, ada kategorinya yakni membran plasma, membran sitoplasma, serta membran nukleus. Nah, di sini kategori ini dapat dibedakan oleh hubungan geometri dari sel, komposisi kimia, ultrastruktur, serta tingkah laku dari fisiologi. Oke, itu merupakan jawaban dari nomor 2. Saya lanjutkan. Fosforilasi oksidatif merupakan suatu lintasan metabolisme dengan penggunaan energi yang dilepaskan oleh oksidasi nutrien untuk menghasilkan ATP. Jelaskan apa sih mekanisme berikut untuk menghasilkan ATP. Nah, bisa kalian lihat gambar di slide. Itu merupakan struktur atau fosforisasi oksidatif mekanismenya. Nah, kita harus jelaskan mekanisme terkait untuk menghasilkan ATP-nya bagaimana. Oke. Saya langsung jawab. Nah, di sini pertama-tama awal lintasannya ini dimulai dari elektron yang dihasilkan oleh siklus asam sitrat yang ditransfer ke senyawa. Nah, di sana NAD plus yang berada di dalam matriks mitokondria setelah menerima elektron, NAD plus akan bereaksi menjadi NADH serta ion H+. Kemudian menonorkan elektronnya ke rantai transport elektron, yakni kompleks 1.
Nah, FAD yang berada di dalam rantai transport elektron atau kompleks 2, FAD akan menerima 2 elektron. Kemudian bereaksi menjadi FADH2 melalui reaksi itu redoks. Oke? Reaksi oksidasi, reduksi, dan oksidasi. Alur elektron ini melalui rantai transport elektron, yakni melalui proses aksergonik atau melepas energi, manakala sintesis ATP adalah proses endorginik. Nah, saya perjelas. Alur elektron melalui rantai transport elektron merupakan proses aksorgonik, sedangkan sintesis ATP itu merupakan proses endorginik. Nah, kalau rantai transport elektron itu melepas energi, sedangkan sintesis ATP itu memerlukan energi. Oke? Ingat. Dan baik rantai transport elektron ataupun ATP sintase terdapat pada membran dan energi ditransfer dari rantai transport elektron ke ATP sintase melalui pergerakan proton melewati membran ini. Proses ini disebut sebagai kemiosmosis. Nah, itu merupakan jawaban dari nomor 3. Nah, saya lanjutkan. Nah, ini pertanyaan dari nomor 4. Apa sih yang dimaksud dengan teori kemiosmotik? Langsung saja. Nah, teori kemiosmotik atau ini mengutarakan transduksi energi seluler yang dilepaskan dari reaksi oksidasi pada substrat pendonor elektron, baik pada respirasi aerobik maupun anaerobik. Perlahan akan disimpan dalam bentuk beda potensial protonik sepanjang garis tepi membran tempat terjadinya reaksi tersebut, yang kemudian dapat digunakan oleh ATP sintase untuk menginduksi reaksi fosforilasi. Terdapat juga molekul adenosina difosfat dengan molekul PI. Oke, itu merupakan jawaban dari nomor 4 terkait teori kemiosmotik. Saya lanjutkan. Nah, ini pertanyaan dari nomor 5, yakni jelaskan apa yang dimaksud dengan pergerakan proton menciptakan gradien elektrokimiawi di sepanjang membran. Nah, di sini pergerakan proton yang mirip dengan sirkuit listrik menciptakan gradien elektrokimiawi yang disebut juga gaya gerak proton. Gaya gerak proton inilah merupakan variasi spasial dari potensial elektrik dan potensial kimiawi yang dipisahkan oleh sebuah membran sel. Nah, di mana gaya gerak proton ini aktivitas elektrik dan kimiawi menurut rumus yang diturunkan oleh Peter Dennis Mitchell dari kemiosmotik. Nah, dengan rumus itu delta P sama dengan delta psi min Z. Oke. Saya lanjutkan. Nomor 6. Nah, bisa dilihat di gambar itu kita harus menjelaskan jenis reaksi yang terjadi pada struktur molekul yang ada di samping. Oke, yang ada di slide itu bisa lihat, kita harus menjelaskan jenis reaksi yang terjadi pada struktur tersebut. Oke. Nah, itu molekul di samping itu merupakan molekul pemindahan elektron dan proton. Nah, di mana saya akan jelaskan sedikit bahwa proses transfer elektron dalam proses fosforilasi oksidatif ini menggunakan molekul yang larut dan terikat pada molekul transfer. Nah, pada mitokondria, elektron ditransfer dalam ruang antar membran dengan menggunakan protein transfer elektron sitokrom C yang larut dalam air. Nah, ia hanya mengangkut elektron elektron, dan elektron ini ditransfer menggunakan reduksi dan oksidasi atom besi yang terikat pada protein pada gugus
strukturnya. Nah, sitokrom C juga ditemukan pada beberapa bakteri, di mana ia berlokasi di dalam ruang periplasma. Nah, dalam membran dalam mitokondria ini, koenzim Ki10 membawa elektron yang larut dalam lipid, membawa baik elektron maupun proton menggunakan siklus reduksi oksidasi. Molekul benzokuinon. Nah, di sini yang kecil ini sangat hidrofobik, sehingga ia akan terdifusi dengan bebas ke dalam membran. Ketika Ki menerima 2 elektron dan 2 proton, ia menjadi bentuk reduksi ubiquinol atau Ki-H2. Ketika Ki-H2 atau ubiquinol ini melepas 2 elektron dan 2 proton, maka ia mengalami oksidasi kembali menjadi bentuk ubiquinon atau Ki. Nah, yaitu ubiquinol Ki-H2, sedangkan setelah dia melepas 2 elektron dan 2 proton itu, dia akan teroksidasi kembali menjadi bentuk ubiquinon atau Ki. Nah, akibatnya ya, jika 2 enzim disusun sedemikiannya, maka direduksi pada satu sisi membran dan Ki-H2 dioksidasi pada sisi lainnya. Ubiquinon atau Ki akan menggandengkan reaksi ini dan mengulang alik proton melewati membran. Beberapa reaksi transport elektron bakteri menggunakan quinon yang berbeda, seperti menaquinon selain ubiquinon. Dari itu, dalam protein, elektron ditransfer antar kofaktor flavin, gugus besi sulfur, dan sitokrom. Nah, di sini terdapat beberapa jenis gugus besi sulfur. Jenis paling sederhana yang ditemukan pada rantai transfer elektron terdiri dari 2 atom besi yang dihubungkan oleh 2 atom sulfur. Ini disebut dengan gugus 2Fe strip 2s. Jenis kedua disebut 4Fe strip 4s dengan mengandung sebuah kubus 4 atom besi dan 4 atom sulfur. Tiap-tiap atom pada gugus ini berkoordinasi dengan asam amino. Biasanya koordinasi antara atom sulfur dengan sinteina, kofaktor ion logam mengalami reaksi reduksi oksidasi tanpa mengikat ataupun melepas proton. Nah, di sini sehingga pada reaksi transport elektron, ia hanya berfungsi sebagai pengangkut elektron. Elektron bergerak cukup jauh melalui protein-protein ini dengan cara meloncat di sekitar rantai kofaktor. Hal inilah terjadi melalui penerongan kuantum yang terjadi dengan cepat pada jarak yang lebih kecil daripada 1,4 kali 10 pangkat min 9 meter. Nah, itu merupakan jawaban dari materi terkait perpindahan elektron dan proton. Pada gambar tersebut dijelaskan terjadi struktur molekul, ini reaksi yang terjadi pada struktur tersebut. Oke. Saya lanjutkan. Yang nomor 7, jelaskan kompleks-kompleks yang terjadi dalam proses fosforilasi oksidatif. Langsung saja. Nah, di sini pada tabel di bawah ini merupakan suatu informasi tentang enzim yang berperan dalam fosforilasi oksidatif. Nah, yang di sini terdapat 5 kompleks. Ada kompleks 1, kompleks 2, kompleks 3, kompleks 4, dan kompleks 5. Nah, di sini dalam kompleks 1 ini penyusunnya yakni NADH dehidrogenase atau NADH koenzim Ki-redustase. Redustis. Nah, di sini KDA-nya 800, polipeptid 25. Nah, ada kompleks 2 ini dengan penyusunnya itu yakni succinate dehydrogenase atau succinate coenzym Ki-reductase.
reduktase dengan KDA 140, polipeptidanya 4. Nah, sedangkan kompleks 3-nya sitokrom C, koenzim Q oksidoreduktase. KDA-nya 250, polipeptidanya 9 sampai 10. Kompleks 4 dengan penyusunnya itu sitokrom oksidase. KDA-nya itu 170, sedangkan polipeptidanya itu sebanyak 13. Sedangkan kompleks 5 ini penyusunnya ATP sintase dengan KDA-nya ini 380 dan polipeptidanya 12 sampai 14. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait masing-masing kompleksnya. Yang pertama dari kompleks 1 ini merupakan protein pertama dari rantai transport elektron berupa kompleks enzim yang disusun oleh yang sudah saya sebutkan tadi, yakni NADH dan NADH koenzim Q reduktase. Nah, di sini yang mana gugus prostetik yang meletak pada kompleks itu penyusunnya NADH koenzim Q oksidoreduktase. Oke. Nah, tambahan elektron ke FMN mengubahnya menjadi bentuk tereduksi. Nah, FMN yakni FMNH2. Elektron kemudian ditransfer melalui rangkaian gugus besi sulfur. Kemudian elektron ditransfer ke Ki mengubah menjadi KiH2 dan menyebabkan 4 ion H+ terpompa keluar menuju ke dalam sitoplasma, bukan ke dalam ruang antar membran. Oleh karena kompleks 1 terikat oleh 3 lapisan membran mitokondria, nah maka pada sel prokariota Escherichia coli dan Klebsiella pneumonia, kompleks 1 tidak meletupkan ion H+ melainkan ion Na+, yaitu itu penjelasan dari kompleks 1 lebih detail seperti itu. Kompleks 2 ini yakni merupakan satu-satunya kompleks enzim yang merupakan bagian dari kedua lintasan metabolisme. Nah, di sini siklus asam sitratnya maupun respirasi seluler pada rantai transport elektron dan terdiri dari 4 subunit protein dan mengandung sebuah kofaktor flavin adenina di nukleotida yang terikat pada enzim gugus besi sulfur dan sebuah gugus hemi yang tidak berpartisipasi pada transfer elektron ke koenzim Q. Tetapi dipercayai penting dalam penurunan produksi spesies oksigen reaktif. Enzim ini mereduksi fumarat menjadi suksianat dan mengoksidasi hidrokinon. Karena reaksi ini melepas energi lebih sedikit daripada oksidasi NADH, kompleks 2 tidak mentransfer proton melewati membran dan tidak berkontribusi terhadap gradien proton. Nah, itu kompleks 2, sedangkan kompleks 3-nya ini merupakan protein pertama, ini juga kompleks enzim UCCR yang memiliki 11 berkas genetik UCCR. Oke. Sedangkan kompleks 4 ini merupakan protein terakhir pada rantai transport elektron yang dikenal sebagai kompleks enzim COX. Sedangkan kompleks 5 ini misalnya ATP sintase adalah enzim terakhir dari lintasan fosforilasi oksidatif. Nah, itu merupakan jawaban dari nomor terkait fosforilasi oksidatif bagi bagian kompleksnya. Saya lanjutkan. Nah, ini nomor 8, jelaskan jumlah energi yang dihasilkan dalam siklus asam sitrat. Nah, itu saya sudah tampilkan gambarnya. Itu merupakan siklus dari asam sitrat.
Nah, saya akan jelaskan di mana di sini pada setiap putaran siklus asam sitrat dihasilkan 3 molekul NADH, 1 molekul FADH2, dan 1 molekul GTP, ATP, ATP. Oke. Nah, di sini oksidasi 1 molekul asetil CoA, koenzim A, melalui siklus asam asitrat akan menghasilkan 12 molekul ATP. Nah, itu jawabannya. Oke. Saya lanjutkan. 9. Tuliskan pada tahap mana yang menghasilkan energi. Oke. Pada tahap mana sih yang menghasilkan energi? Nah, di sini alur elektron melalui rantai transport elektron ini merupakan proses aksergonik, yakni melepas energi. Pelepasan energi ada pada tahap kompleks 1 sampai 4 yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, ada kompleks 1 sampai 4-nya itu dengan proses aksergonik, yaitu melepas energi. Oke. Nah, lanjutkan. Nah, ini merupakan soal yang terakhir, yakni jelaskan gambar 1, 2, dan 3 dari artikel yang diberikan. Nah, di sini artikel yang diberikan ini maksudnya dari yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa terkait materi biomembrannya ini sudah diberikan, dan contoh artikelnya yakni dengan judul Biomembran Models and Drugs Biomembranes Interactive Studies Involvements in Drugs Design and Development. Nah, di sini yang penyusunnya yakni R. Pignatello, T. Musumeci, L. Basil, C. Carbon, G. Puglisi. Jadi langsung saja, ada 3 gambar. Nah, di sini saya akan satu persatu jelaskan. Ini merupakan gambar hubungan. Itu ada tiga gambar, A, B, dan C. Itu yang A itu adalah hubungan ditunjukkan antara membran sel. Sedangkan yang B itu lapisan ganda fosfolipid. Sedangkan yang C itu vesicular liposom. Oke. Nah, saya akan jelaskan satu-satu dari gambar 1A, 1B, dan 1C. Oke. Nah, ini dalam gambar 1A itu merupakan membran sel eukariotik terbuat dari 3 komponen utama, yakni lipid, protein, dan gula. Nah, semua membran memiliki struktur umum yang sama, itu gambar 1A. Dengan protein struktural dan fungsional, misalnya enzim, reseptor, saluran, dan lain-lain, yang tertanam di dalam lembaran 2 lapis molekul lipid. Molekul lemak dan protein disatukan terutama oleh non-kovalen interaksi. Dan perubahan dinamika dan kekuatannya sering dikaitkan dengan penyakit. Gula terikat oleh ikatan kovalen ke beberapa lipid dan protein. Mereka ditemukan di satu sisi membran saja. Misalnya, di permukaan luar membran plasma. Oke, seperti itu. Nah, di sini dalam 1B itu merupakan atribut umum membran lipid adalah sifat amfipatiknya atau PL, dan nah di sini PL dan glikolipid memiliki kepala hidrofilik dan 2 ekor hidrofobik. Bisa dilihat di slide. Dalam media berair, molekul-molekul ini secara spontan berasosiasi untuk membentuk lapisan ganda dengan hidrofobiknya. Ekor terjepit di antara kepala hidrofilik. Oke. Sedangkan di gambar 1C, ini lapisan ganda PL
dapat lebih disederhanakan sebagai fase fluida yang mengandung 3 domain spesifik, inti hidrokarbon nonpolar, daerah antarmuka yang mengandung gugus esil ester Pl yang tidak bermuatan menunjukkan polaritas menengah, dan permukaan membran yang sangat polar yang berisi gugus kepala Pl bermuatan yang terpapar ke bagian luar yang berair. Lapisan ganda ini cenderung menutup sendiri untuk membentuk kompartemen tertutup yang disebut liposom. Seperti itu, untuk menghilangkan tepi di mana ekor akan bersentuhan dengan air. Oke. Nah, selanjutkan ke gambar 2 ini. Di sini merupakan struktur skema liposom multilamelar. Bisa dilihat di slide kiri. Itu menunjukkan kemudian lokasi senyawa inang, senyawa larut lemak atau amfifilik, elipsoid abu-abu. Oke, itu bisa lihat sana yang mengalokasikan seluruhnya atau sebagian di antara rantai asil Pl dan senyawa hidrofilik bintik hitam. Bisa dilihat di sana ada bintik-bintik hitam, itu merupakan senyawa hidrofilik dipertahankan di ruang berair antara bilayers atau film dengan 2 molekul tebal dibentuk misalnya oleh lipid, di mana setiap molekul disusun dengan ujung hidrofobiknya diarahkan ke dalam menuju sisi berlawanan dari film dan ujung hidrofiliknya diarahkan ke luar. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan ke gambar 3. Yakni itu merupakan garis besar teknik analisis utama yang diterapkan untuk mempelajari interaksi antara obat atau pembawa obat dan model biomembrannya. Nah, di sana tengah-tengah itu ada drug membrane interaction. Nah, di sini di sana dikelilingi dengan yakni kromatografi atau HPLC, radiolabeled salt. Nah, di sana ada biophysical techniques atau X-ray, DSC, neutron reflection, isothermal titration, calorimetry, surface pressure, change, and potentiometry. Nah, itu. Dan selanjutnya ada computational modeling, dan selanjutnya itu spektroskopi, VTIR, UV, ESR, EPR, NMR, fluoresensi, circular dichroism. Nah, itu penjelasannya, sedikit penjelasan dari gambar 3. Itu merupakan jawaban dari soal nomor 10. Oke. Nah, itu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun salah, mohon dimaafkan. Dan di sini saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua di mana kalian berada yang sudah nonton video ini terkait pembahasan LKM3 materi biomembran yang sudah saya bahas tadi. Oke, tutup kata saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi, siang, ataupun malam baik kalian yang nonton. Makasih dan goodbye. Mohon maaf dan goodbye. Oke.